Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Nah, hari ini Miss Farah akan menjelaskan atau membahas we are learn going to about holiday. Oke, kalian bisa membuka, you can open your book page 12 chapter 2, oke? Buku LKS halaman 12 ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang holiday. Sebelumnya, apa itu holiday? Ya, betul sekali. Holiday itu artinya adalah liburan. Pasti kalian pernah liburan kan? Nah, liburannya kemana aja? Nah, di sini ada tempat-tempat liburan yang biasa kalian kunjungi. Selain holiday, kita juga akan membahas yang namanya present continuous. Maka dari itu, simak baik-baik ya. Let's check it out. Nah, lanjut kita buka halaman 13. Oke, learning material. Nah, coba perhatikan di sini gambarnya baik-baik ya. Oke, the first picture task 1, listen to your teacher. Di sini ada holiday pergi ke zoo. Apa itu zoo? Zoo means kebun binatang ya. Coba kita lihat ya. They are going to the zoo. Mereka sedang pergi ke kemana? Ke kebun binatang. And then Parto and Tio are visiting grandparents in Pekalongan. Parto dan Tio sedang mengunjungi kakek neneknya di Pekalongan. Kemudian ada lagi yang namanya Rangga and Dani are fishing in the river. Rangga dan Dani sedang memancing di sungai. Nah, di sini ada tempat-tempatnya ya. Ada interesting place for holiday. Ada tempat-tempat menarik untuk liburan. Pertama ada lake. What is the meaning of lake? Lake means danau, and then beach, pantai, and then yang terakhir adalah river atau sungai. Kemudian ada lagi yang namanya mansion atau disebut juga dengan pegunungan, forest, hutan, dan juga city park. Apa itu city park? City park artinya adalah taman kota. Nah, sekarang perhatikan yang bawahnya lah, yaitu ada practice the dialogue. Contohnya adalah task 1. Indah, hi Yolanda, what are you doing? Hi Indah, I'm opening my holiday album last week. What did you do on your holiday? I went to the zoo with my family. How did you spend your holiday? I went to my grandparents. I fished at my grandparents' fish pond. Nah, coba kalian bisa terjemahkan ini ya di rumah masing-masing. Nah, lanjut setelah ini Miss akan membahas yang namanya present continuous. Coba kita perhatikan ya baik-baik dengan seksama. Oke, present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi. Contohnya, I am speaking, yang artinya aku sedang berbicara. Nah, kalimat present continuous tense memiliki 3 bentuk, yaitu ada affirmative atau positif, negatif, yaitu yang negatif, dan interrogative atau kalimat tanya. Afirmatif atau positif, contohnya nih, jika ada subjeknya I, you, Dewi, jika subjeknya I, you, Dewi, she, he, it, ya. Nah, to be-nya itu adalah to be kata bantu. Ada am, are, and is. Oke, seperti itu ya. I am, you, they, we, are. And then verb ing, yaitu kata kerja tambahkan akhiran ing. Seperti contohnya study menjadi studying. And then ditambahkan juga objek atau keterangan tempat atau juga dengan keterangan waktu. Seperti itu ya. Jadi subjek plus to be, kemudian plus verb ing, plus juga objek atau keterangan waktu. Maksudnya ditambahkan objek keterangan tempat atau juga bisa dengan keterangan waktu. Seperti itu ya. Next, sekarang kalimat negatif. Ada subjeknya juga I, you, Dewi, she, he, it, and then to be not. Berarti to be yang tadi ditambahkan akhiran not. I'm not plus juga verb ing. Study menjadi studying. Aren't atau are not. Kemudian
is not atau disebut juga disingkat menjadi isn't. I'm not studying. I'm not studying. Artinya, saya tidak sedang belajar. You aren't playing. Kamu sedang tidak bermain. She isn't watching. Dia, perempuan, tidak sedang menonton. I'm not. You aren't. And then she isn't. Ini disebut dengan kalimat negatif. Next, interrogative atau kalimat tanya. Nah, diawali dengan to be-nya dulu, am, are atau is, kemudian diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb ing, dan juga object. Ya. Kita bisa lihat ini, perhatikan baik-baik. Jadi interrogative itu hanya dibalik ya. Dari kalimat positif, kalau positif itu kan subjek plus to be dulu. Kalau interrogatif dibalik, to be-nya dulu baru subjeknya. Ya, seperti itu mungkin keterangan yang lebih simpelnya. Interrogatif itu adalah kalimat tanya, oke? Kita perhatikan baik-baik. Am I studying English? Nah, next, present continuous rules. Kata kerja verb, kata kerja itu atau verb itu adalah sesuatu yang kita kerjakan ya. Nah, kalau simple present tense itu hanya verb aja. Nah, sedangkan present continuous tense itu verb ditambahkan akhiran ing ya. Hanya tambahkan akhiran ing. Contohnya ada cook, cooking, eat, eating, speak, speaking, drive, driving, write, writing, share, sharing. Nah, jika dia berakhiran huruf e pada verb tersebut, nah langsung dihilangkan saja, oke? Kemudian juga ada lagi yang namanya swim, stop, skip. Contohnya ya, jika ada konsonan vokal konsonan, maka huruf akhirnya harus didouble. Contoh, swim menjadi swimming, stop, stopping, and then skip, skipping. Seperti itu ya. Ya kan swim itu kan coba konsonan, vokal konsonan kan. Coba kita lihat yang huruf merahnya ya, W-I-M. Itu konsonan, vokal konsonan, maka harus double huruf akhirnya ya. Seperti itu. Nah, keterangan waktu. Apa saja sih keterangan waktu dalam present continuous tense? Yaitu ada now, sekarang, and then right now, sekarang ini, atau at the moment, atau saat ini juga. Example, they are reading a book right now. They are reading a book right now. Ini adalah kalimat positif ya. They as subject, are as to be, and then reading as verb ing, and then a book as object. Nah, right now adalah time, yaitu keterangan waktunya. They are reading. They are reading. Mereka sedang membaca. Membaca apa ya kira-kira? Oh, ada objeknya nih, yaitu mereka sedang membaca buku. Kapan? Ya sekarang ini, seperti itu ya. They are reading. Read, verb ing. Read, tambahkan akhiran ing. Seperti itu. Oke. Nah, example. Coba kita bikin 3 kalimat ya. She is cycling. Dia sedang bersepeda. Ya. Ada kalimat afirmatif, negatif, and interrogative. Nah, kalimat afirmatif atau positif ini contohnya seperti she is cycling. Nah, diubah menjadi kalimat negatif, she is not cycling atau she isn't cycling. Nah, kalimat interrogatif dibalik aja, to be-nya dulu, is she cycling. Oke. Cycle, karena dia cycle itu berakhiran huruf e ya, maka e-nya dihilangkan saja. Oke. Nih, perhatikan baik-baik ya. Coba, ini kita pernah belajar loh waktu di kelas 5 kemarin. Ini misalnya membahas aja ya. Oke, kesimpulannya adalah sesuatu yang terjadi saat ini, oke,
sesuatu yang terjadi saat ini harus ada to be ya. Apa sih to be itu? To be itu ada is, am atau are. Kemudian kata kerjanya ditambahkan ing atau verb ing. Kesimpulan dari present continuous tense ini ya, yaitu sesuatu yang terjadi saat ini, kemudian harus ada to be-nya, kemudian kata kerja tambah ing, kemudian keterangan waktu yang biasa digunakan. Nah, sekian video Miss hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Jangan lupa dokumentasikan ketika kalian sedang menyimak video dari Miss dan kirim ke WhatsApp Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.